Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kembali kita akan menginformasikan proses penetapan paruh waktu, dan bagi rekan-rekan yang tercantum namanya di sini nanti akan dipersilakan mengisi DRH yang kurang 1 minggu. Ternyata dalam berkas yang diurus ataupun yang perlu disiapkan itu ada 9 berkas. Dan pastinya beberapa berkas harus diurus setelah pengumuman. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, setelah kita mendapatkan informasi pengumuman P3K paruh waktu, yaitu alokasi kebutuhan P3K paruh waktu di daerah Bangka Selatan sebagai pengumuman perdana, kita juga sudah membahas informasi pengumuman alokasi kebutuhan P3K paruh waktu untuk pemerintah Kabupaten Madiun. Kemudian kita juga sudah membahas adanya pengumuman alokasi untuk di pemerintah Kota Lubuk Linggau. Kemudian kita juga sudah membahas penetapan di Oku Selatan, ya, Kabupaten Oku Selatan. Nah, kembali kita mendapatkan informasi terbaru penetapan P3K paruh waktu yang sore ini kita dapatkan, yaitu dari pemerintah Kota Jambi. Ya, sebelum nanti kita akan baca juga Bapak Ibu berkenaan dengan pengisian DRH P3K paruh waktu tidak serentak, di mana Ketua Aliansi R2R3 merasa puyeng, serta informasi adanya dokumen DRH yang harus diurus setelah pengumuman. Mari kita tengok dulu Bapak Ibu berkas-berkas yang kita sebutkan. Ternyata ada 9 juga yang harus disiapkan, ya. Nah, untuk di Kota Jambi ini kita ketahui di sini ada rekan-rekan yang sesuai dengan usulan P3K paruh waktu yang masuk database BKN teknis 18, kemudian yang non database guru 13, kemudian yang teknis 90. Kemudian Bapak Ibu di sini waktu masih tetap, ya, sampai 15 September. Kemudian persyaratan kelengkapan diisi langsung pada laman SSSN. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan ada usul penetapan NIP sampai dengan 20 September. Nah, kalau kita lihat di sini ada berkas-berkas yang harus disiapkan. Itu pertama ada pas foto, ya. Pas foto ini pastinya Bapak Ibu juga harus menyiapkan ulang menggunakan kemeja putih latar belakang merah. Bagi perempuan jilbab diwajibkan jilbab warna hitam polos, ya, bukan selfie. Nah, kemudian siapkan juga ijazah asli bukan fotokopi, transkrip asli bukan fotokopi, kemudian daftar riwayat hidup ataupun isian DRH yang sudah Bapak Ibu isi nanti akan di-scan, ya, digabung antara DRH pribadi dan DRH data bermaterai 10.000, ya. Kemudian surat pernyataan yang diketik dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan materai 10.000, bukan tanda tangan elektronik dan bukan juga materai elektronik. Nah, ini ada contohnya di bawah, surat pernyataan 5 poin, ya. Kemudian keterangan SKCK. Nah, ini dengan kepentingannya persyaratan pengangkatan P3K paruh waktu di lingkungan Kota Jambi. Tertanggalnya setelah pengumuman, ya. Jadi pastikan memang harus diurus setelah pengumuman. Kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani juga sama. Kemudian surat keterangan sehat rohani, kalau tadi jasmani, ya, kalau ini sehat rohani juga dari dokter rumah sakit negeri. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba atau bebas nafsa. Kemudian dokumen udah, ya, ini, ya, 9, ya, 9. Nah, dokumen ini nanti diupload di SSSN dan disampaikan juga melalui email paruh waktu Gmail. Nah, ini artinya BKD meminta berkas ini secara fisik, maksudnya secara scan, ya, file juga ke BKD. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan ingin mengundurkan diri, silakan mengklik tombol pengunduran diri, ya. Nah, ini adalah informasi yang mesti dipahami setiap rekan-rekan semua. Jadi bedanya kalau di Jambi ini minta, BKD-nya minta juga, ya, dokumen yang scan yang diupload juga dikirim ke email BKD. Nah, ini Bapak Ibu, ya, untuk BKD, ya, dari Jambi, ya. Silakan nanti rekan-rekan Kota Jambi juga dapat ini, dan ini menjadi pembelajaran bagi daerah lain yang belum mendapatkan pengumuman. Nah, di sini Bapak Ibu, informasi berkenaan dengan pengisian P3K paruh waktu yang tidak serentak ini membuat rekan-rekan menjadi bingung, ya. Pengisian daerah paruh waktu tidak serentak akibatnya Badan Honorer yang galau dan was-was karena waktu pengisiannya sangat mepet. Saya puyeng banget, banyak yang tanya terus kapan isi DRH paruh waktu ini.
Tidak hanya menghubungi pejabat BKD, saya juga menghubungi Pan RB, kata Faisal, selaku koordinator di Jawa Timur. Nah, saya tanya Pak Aba, jawabannya sementara diproses, harus dikawal proses ini dan nanti akan ada informasi selanjutnya. Jika dia menceritakan setelah didesak, BKD akhirnya menjawab sebentar lagi akan diumumkan dan tinggal mengajukan pembukaan akun. Jadi memang akun Bapak Ibu akan ada tombolnya setelah diumumkan ya. Honor R2 R3 Jatim pun diimbau untuk mendekati BKD masing-masing agar segera mendapatkan informasi kapan pengisian DRH. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebagaimana kita sampaikan tadi, memang penting kita menunggu pengumuman itu karena beberapa dokumen ini seperti SKCK, nafza, surat sehat jasmani dan rohani ini memang harus dalam tanggal pengumuman ya. Dalam sebuah grup WA, sejumlah honorer bertanya mengenai dokumen apa saja yang dipersiapkan. Honorer bertanya berasal dari instansi yang belum diumumkan ya. Dengan mempersiapkan dokumen lebih awal, begitu nama yang tercantum di pengumuman, maka bisa langsung melakukan pengisian DRH. Nah, maksudnya begitu. Nah, dalam pengumuman alokasi kebutuhan, ada Pemda yang mencantumkan jenis dokumen untuk pengisian pada waktu itu. Namun ada juga yang tidak mencantumkan seperti yang di Bangka Selatan itu mereka hanya minta silakan cek di dalam SSSN ya. Nah, Pemda yang mencantumkan beragam jenis dokumen itu diantaranya adalah di Ogan Komering Ulu ya atau Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Jambi. Jadi Kota Jambi sudah kita tunjukkan tadi ya. Nah, di kedua instansi tadi telah menyebutkan dokumennya ada 9 ya yang sudah kita bacakan tadi. Nah, sebagaimana kita bacakan tadi dokumennya ada 9 ya. Seperti di Oku Selatan juga ada 9. Sama ya, pas foto, ijazah asli, transkrip nilai, kemudian hasil print DRH, surat 5 poin, SKCK, bebas nafza dan sebagainya yang memang harus diupload di laman SSCASN. Ya, meskipun rekan-rekan yang berada di daerah lain memang belum mendapatkan pengumuman, namun berkas-berkas yang memang tidak perlu menunggu pengumuman yang harus bisa disiapkan lebih dulu. Sedangkan 3 berkas lain yang memang harus menunggu pengumuman, rekan-rekan update selalu BKD masing-masing. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.